Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, anak-anak, di sini sudah tertera ya tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak boleh baca dulu ya. Nah, kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak-anak bisa lihat sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya adalah membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang kedua adalah Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu contohnya adalah menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, contohnya di sini adalah tidak memaksakan kehendak saat sedang berdiskusi. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di sini contohnya adalah menghormati teman saat sedang beribadah. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bangga saat mengenakan batik. Nah, di sini Bapak akan sedikit bahas mengenai penerapan Pancasila itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk Pancasila pertama itu contohnya adalah membantu teman pada saat jatuh dari sepeda. Nah, ini merupakan bentuk dari sikap terpuji ya. Makanya bisa diterapkan atau bisa menjadi contoh Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua adalah menghargai karya orang lain atau Pancasila kedua. Contoh dari pengamalan Pancasila kedua. Karena kan bunyi Pancasila sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Di sini beradabnya adalah kita tidak membeda-bedakan karya orang lain itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, contoh pengamalannya atau contoh penerapannya adalah tidak memaksakan kehendak saat sedang berdiskusi. Nah, di sini karena tidak memaksakan kehendak, maka timbul yang namanya persatuan. Selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah contohnya adalah menghormati teman saat sedang beribadah. Nah, di sini penerapan dari kerakyatan atau kemasyarakatan itu sendiri ya, sehingga masyarakat itu tidak boleh menghina ataupun mengganggu orang yang sedang beribadah, walaupun orang tersebut memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini salah satu contohnya adalah bangga mengenakan batik. Batik sendiri merupakan pakaian khas dari Indonesia itu sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada sebuah komik. Jadi, ada gambar burung yang sedang jatuh ke bawah. Kemudian ditangkap oleh seorang anak. Anak itu berbicara, "Ya ampun, kasihan anak burung itu. Pasti dia terjatuh dari sarangnya." Kemudian anak tersebut pun menghampiri burung tersebut. "Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri." Nah, kemudian anak itu pun mengambil burung tersebut dan menyimpannya lagi di sarangnya. Nah, dia pun berkata, "Selamat beristirahat burung kecil." Nah, di sini adalah merupakan perilaku penerapan Pancasila. Nah, di sini anak tersebut bernama Edo. Sikap Edo telah mencerminkan nilai Pancasila sila pertama dan sila kedua. Sila pertama tercermin pada perilaku Edo yang menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, Edo memiliki rasa kemanusiaan walaupun terhadap binatang. Nah, ini adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, satu kegiatan tapi sudah menerapkan nilai Pancasila dua ya, itu sila pertama dan sila kedua. Nah, kita lanjutkan. Patung. Nah, di sini anak-anak, jadi Bapak memiliki langkah-langkah dalam pembuatan patung. Nah, di sini langkah yang pertama adalah siapkan tanah liat secukupnya ataupun nanti bahan-bahan lainnya. Kemudian tekan-tekan agar menggembung udara di dalamnya keluar dan tanah liat menjadi padat. Yang ketiga, bentuklah sesuai keinginan dengan cara memijit dan menekan. Yang keempat, menggunakan pisau kecil atau alat butsir untuk penyelesaian lebih lanjut. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkanlah patung di tempat yang teduh. Jangan dijemur di panas matahari agar tidak retak. Nah, jadi di sini adalah langkah sederhana dalam membuat patung itu sendiri menggunakan tanah liat.
Nah, nanti mungkin anak-anak juga akan ada tugas membuat patung, tetapi bahannya masih Bapak rahasiakan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tugas ternyata. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan yang harus kalian baca terlebih dahulu untuk kalian temukan apakah teks tersebut tokoh Rina ini menerapkan Pancasila. Nah, kalau misalkan menerapkan apa kira-kira? Boleh anak-anak tulis di buku ya. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan ya. Nah, di sini merupakan pertanyaannya ini sesuai dengan perencanaan. Nah, di sini saya akan membuat patung menggunakan bahan apa kira-kira? Kalian boleh mempersiapkan atau mendiskusikan. Kira-kira nanti kalian mau membuat patung dari bahan apa ya? Kemudian model patung yang saya buat adalah model patung apa? Misalkan, oh saya mau bikin model patung bunga. Nah, kalian boleh tulis bunga. Mau bikin model patung harimau, boleh kalian tulis patung harimau. Nah, nanti kemudian pemilihan model patungnya karena apa? Jadi kenapa kalian memilih model patung itu? Misalkan di sini misalkan Bapak ya, saya akan membuat patung menggunakan bahan misalkan plastisin. Model patung yang saya akan buat adalah model patung kuda misalkan. Nah, di sini pemilihan model patung tersebut karena saya pernah melihat misalkan patung kuda di daerah Taman Koko Indah. Nah, jadi itu adalah perencanaan terkait pembuatan patung. Nah, Bapak ingin tahu kira-kira kalau anak-anak akan membuat patung dari bahan apa ya? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Nanti untuk tugas-tugas selanjutnya seperti tadi ya terkait tugas patung, nanti akan Bapak sampaikan kembali ya. Jadi, untuk tugasnya hanya menjawab pertanyaan ini, kemudian mengerjakan soal ini atau tugas 1 dan tugas 2. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.